Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membantu teman-teman dengan video tutorial, tapi saya tidak akan membuat video tutorial dari awal karena nanti akan terlalu panjang. Jadi pada video tutorial ini, saya akan bantu teman-teman untuk membuat PCR-nya, di mana PCR itu dilakukan setelah teman-teman menyelesaikan PCA. Jadi pada tahap ini, saya kan teman-teman sudah menyelesaikan PCA-nya, jadi sudah dapat nilainya. Kemudian teman-teman lakukan adalah drag paling atas. Nah, di file ini, di data ini, di Eigen Analysis of the Covariant Matrix, teman-teman akan melihat kumulatif dari data masing-masing PC. Nah, di mana dari isi PC ini, teman-teman bisa lihat bahwa 4 PC yang pertama, jadi PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4, itu sudah mewakili 99,9% data yang ada. Nah, sehingga yang kita perlukan adalah memindahkan PC 1 sampai dengan PC 4 dari Minitab menuju ke Excel. Nah, jadi caranya tinggal kita klik ke bagian bawah, atau kita scroll boleh. Nah, di bagian eigenvektornya teman-teman. Nah, di bagian eigenvektor ini, nah kan ada variabel PC 1 sampai dengan PC 4. Yang harus teman-teman lakukan adalah pertama, tinggal klik di bagian tabelnya, kemudian klik kanan, copy column teman-teman. Copy column, kemudian teman-teman buka Excel-nya. Nah, langsung dipastekan. Langsung dipaste saja. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk PC 1 sampai dengan PC 4. Jadi tinggal diklik, kemudian klik kanan, copy column, pindahkan ke Excel-nya teman-teman. Nah, ketika teman sudah memindahkan PC 1 dan sampai dengan PC 4, teman perhatikan settingan teman-teman. Karena di Minitab untuk desimal itu menggunakan titik, tetapi kalau komputer teman-teman di Excel-nya menggunakan koma sebagai desimal, maka yang harus teman-teman lakukan adalah mengganti titik menjadi koma. Cara paling cepat seperti ini teman-teman. Klik di bagian Find and Select, kemudian klik Replace. Nah, teman-teman di bagian klik bagian Replace ini, klik bagian Find dengan titik, kemudian Replace with koma. Jadi ini fungsinya untuk mengganti titik dengan koma. Kemudian jika sudah, teman-teman cukup klik bagian Replace All, titiknya akan berubah menjadi koma semuanya teman-teman. Oke, kalau sudah teman-teman close. Selanjutnya, teman-teman harus memindahkan bilang gelombang yang teman-teman gunakan. Jadi tadi kita menggunakan bilang gelombang 1000 sampai 1500, maka teman-teman harus mengcopy itu dari data Minitab menuju ke Excel lagi. Tinggal diklik bagian Minitab. Nah, kemudian teman-teman cari bilang gelombang yang teman-teman tuju. Nah, tadi kita menggunakan 1500 ya. Jadi kita cari 1500, bisa teman-teman klik ke arah kanan atau dengan scroll supaya lebih cepat. Jadi supaya lebih cepat kita menggunakan scroll. Nah, ini karena kita datanya lumayan banyak, jadi kita scroll sampai kita menemukan 1500 teman-teman. Nah, kalau sudah ketemu 1500 teman-teman, seperti biasa dikopikan teman-teman. Di blok dulu terlebih dahulu. Maaf ini kelebihan. Setelah di blok, teman-teman bisa langsung kopikan ke Excel. Nah, jadi 1500 ya. Dari 1500 kita scroll ke bawah. Nah, kita blok ke bawah sampai dengan 1000 teman-teman. Karena kita menggunakan bilang gelombang 1000 sampai dengan 1500.
Oke, kalau sudah tinggal kita kopikan, Ctrl C, kemudian pindah ke Excel-nya teman-teman. Nah, untuk di bagian Excel, teman-teman klik saja Ctrl, kemudian arah ke bagian bawah. Nah, nanti teman akan diarahkan ke bawah ini. Nah, teman-teman lakukan paste dengan cara melompati 4 kolom yang awal. Jadi teman bisa langsung di sini saja supaya lebih mudah teman-teman. Nah, kemudian tinggal teman-teman Ctrl V. Nah, kan sudah langsung terpastekan kan teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya teman Ctrl C lagi. Fungsinya untuk apa? Kita akan melakukan transpose teman-teman. Kita akan melakukan transpose data yang ada dari Excel, data yang ada di Minitab di Excel. Nah, kemudian kita klik sheet lagi, saya ulangi ya. Jadi kita Ctrl C, jadi nanti akan seperti ini. Kemudian pindahkan ke sheet, kemudian lakukan paste, klik paste, tapi jangan langsung itu, tapi bagian bawahnya ini. Kemudian klik transpose. Nah, kalau sudah, nah akan seperti ini teman-teman. Jadi akan berubah dari kolom menjadi row dan sebaliknya. Nah, kalau sudah, teman-teman kembali copy lagi. Nah, kembali ke Excel ini. Nah, jadi tadi sheet 4 ya. Kita kembali ke sheet 3. Lakukan langsung paste saja, Ctrl V. Nah, kalau ada data, nah kita ubahnya nggak masalah. Jadi ini kita bisa hapus ya data yang tadi. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah ada data bilangan gelombang dan ini absorbansinya. Nah, ini absorbansi dan ini bilangan gelombangnya teman-teman. Kemudian, langkah selanjutnya, jadi masing-masing ini kan absorbansi pada bilangan gelombang. Nah, di sini itu sebenarnya ada yang hilang teman-teman. Apa itu? Yang hilang adalah konsentrasi. Nah, kalau konsentrasi tinggal teman-teman kembali ke sini, kembali ke bagian eh, Minitab, kemudian langsung teman drag ke bagian awal. Nah, di sini kan ada konsentrasi. Tinggal teman-teman copy. Nah, tinggal teman-teman copy sama seperti tadi, copy kemudian di copy cell, kemudian dipindah ke bagian Excel-nya. Tapi supaya tidak mengganggu, kita kopikan di bagian atas ya teman-teman. Gampangnya seperti ini. Nah, kita taruh di sini, kemudian kita pastekan. Nah, kan di sini sudah ada ya konsentrasinya. Nah, lagi-lagi lakukan seperti tadi teman-teman. Kita lakukan transpose. Kita Ctrl C. Nah, pindah ke sheet yang baru aja teman-teman, biar tidak sulit. Nah, kemudian kita pastekan transpose. Nah, kalau sudah kembali lagi teman-teman, kita Ctrl C lagi, kemudian kembali ke sheet 3 lagi teman-teman. Jadi langsung ke bawah ya. Langsung ke bawah yang tadi bagian bilangan gelombangnya. Kemudian letakkan di bagian awal ya teman-teman. Letakkan di bagian awal dari sini. Nah, di sini. Kemudian langsung teman-teman pastekan. Nah, kalau sudah, dan teman-teman melakukan dengan benar, insya Allah nanti di atas ini akan sampai ke data yang kita inginkan teman-teman. Nah, ya kan data karena ini kan variabelnya banyak ya. Nah, jadi akan banyak sekali teman-teman. Dan ini yang kita perlukan ini cukup sampai sini teman-teman. Yang ini data yang tadi belum kita transpose. Jadi tinggal teman-teman untuk menghapusnya, teman tinggal klik shift di bagian ini, kemudian klik shift, control, klik bagian bawah. Nah, kemudian klik bagian kanan. Nah, kemudian bisa teman-teman delete langsung. Nah, jadi biar tidak mengganggu. Sehingga data yang kita dapatkan ini jadi full dari konsentrasi dan bilangan gelombangnya teman-teman. Kemudian yang kita lakukan adalah kita akan menghitung PC teman-teman. PC dari masing-masing bilangan gelombang. Jadi maaf, menghitung PC 1 sampai PC 4 dari masing-masing konsentrasi. Ini memang langkah yang panjang, tapi insya Allah saya yakin teman-teman bisa. Nah, sebelumnya kita delete dulu yang tadi di sini ada ya, supaya tidak mengganggu nanti perhitungan. Ini tujuannya untuk memudahkan teman-teman. Jadi tinggal kita hapuskan saja dulu. Kemudian kalau sudah bersih seperti ini, teman-teman lakukan ini. Klik, ketik PC 1, maaf, PC 1, 0%. Demikian pula selanjutnya PC 2, maaf, PC 2, 0%.
PC 3 0%, PC 4 0%. Kemudian teman-teman kalikan PC1 ini dengan absorbansi pada bilangan gelombang yang sama. Misalkan ini PC1 variabel 500. Caranya seperti apa? Tinggal teman klik sama dengan, kemudian klik nilai PC1-nya, kemudian ketik bintang 3, teman-teman. Nah, teman-teman kemudian ke arah bawah, cari kolom bilangan gelombang 1500 untuk konsentrasi 0%, teman-teman. Jadi, teman-teman cari bilangan gelombang 500 untuk konsentrasi 0%. Jadi tinggal kita scroll ke bawah, kita cari. Nah, kan 0% kan ini ya, teman-teman tinggal klik ini. Kemudian kalau sudah, teman-teman lakukan enter. Nah, sudah kan? Nah, kalau sudah tinggal teman-teman tarik ke bawah sampai dengan bilangan gelombang 1000, teman-teman. Ini. Nah, selesai. Kalau sudah, teman-teman jumlahkan, teman-teman. Sama dengan sum kurung, tadi kan kita F2 ya. F2 titik 2 ini sampai dengan F502. 502. Nah, kalau sudah kurung tutup, teman-teman enter. Nah, ini kan sudah dapat kan? Nah, berarti untuk ini berarti teman-teman sudah dapat PC1 untuk bilangan untuk konsentrasi 0%. Yang harus teman lakukan adalah lakukan langkah yang sama untuk PC2 dan PC3 sampai dengan PC4 untuk konsentrasi yang sama. Jadi kita tarik ke atas ini supaya lebih cepat. Nah, di sini kan sudah kelihatan ya. Di B2 kali B507. Nah, lakukan hal yang sama, tapi tinggal teman-teman ganti gambarnya seperti ini, teman. Kita teman-teman Ctrl C, terus ke sini, Ctrl V. Nah, teman-teman cukup ganti bagian ini, teman-teman. C2 dikali B. Nah, kalau sudah, teman tinggal enter saja. Nah, kalau sudah, kan ini kan C2 sampai kali B507 ya. Tinggal teman-teman drag ke bawah, teman-teman. Jadi, seperti tadi, kita ulangi untuk PC2. Nah, jadi kan ini sama ya. Jadi C502 sampai kali B107. Ini juga sama, B502 sampai B107. Nah, lakukan hal yang sama untuk ini, teman-teman. Tinggal teman-teman klik bagian sebelahnya, tinggal drag sebelahnya. Nah, lakukan teman-teman untuk hal yang sama untuk PC3 dan PC4 ya. Jadi tinggal sama, tinggal copy, kemudian paste. Nah, tinggal teman-teman ganti C dengan B, teman-teman. Nah, kalau sudah, tinggal di drag lagi. Nah, kalau sudah, tinggal di bagian sama, tinggal teman-teman klik lagi. Nah, seperti ini. Jadi, insya Allah sangat mudah ya, teman-teman. Nah, supaya lebih cepat. Nah, ini B ya, masih B karena kita masih 0, masih 0%. Nah, kalau sudah teman-teman lakukan hal yang sama tapi untuk konsentrasi yang berbeda. Ini saya contohkan satu, misalkan tadi ini kan 0%, maka ini bisa kita kopikan saja supaya lebih mudah. Ctrl C, kemudian pindah ke sini teman-teman, Ctrl V. Nah, kemudian teman ganti 0% dengan 1%.
Nah, cara gimana? Sama teman-teman, tinggal PC-nya sama, tinggal dikali sama dengan PC1 dikali. Nah, kali ini teman-teman pilihkan absorbansi pada bilangan gelombang yang sama. Ini PC1 absorbansi 1500 untuk konsentrasi 1%. Nah, kita tinggal tarik ke bawah, teman-teman. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, pilihlah yang konsentrasinya 1%, teman-teman. Nah, ini kan 1% ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal enter. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, untuk hal yang sama, teman-teman. Oke, ini sumnya juga sama. Nah, oke. Jadi ini contohnya, teman-teman. Dan jangan lupa, karena ini PC1 sampai dengan PC4, ini untuk satu data. Ini kan untuk 0% ya, teman-teman. Nah, sedangkan di bawah kita, itu untuk 0% itu ada 3. Ingat, ada 3. Sehingga teman-teman harus mengulangi hal yang sama untuk 0% itu sebanyak 3 kali. Jadi untuk 0% ada 3 data, nanti akan berubah menjadi 12 data. Kemudian 1% ada 3 data, akan berubah menjadi 12 data. Sehingga dari ini ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih ada 30 data, maka kita akan memperoleh kurang lebih 120 data, teman-teman. Oke, kalau teman sudah dapat 120 data, maka nanti kita tinggal melanjutkan untuk melakukan PCR-nya, teman-teman. Sekian, Assalamualaikum.